kan akan ada Joey Pelupesi yang berusia 31 tahun. Mungkin nggak sih karena ada pemain yang lebih dianggap maksudnya lebih senior secara usia, seiring berjalannya waktu, badge kapten itu bisa berpindah gitu dari JZ. Kapten itu tidak perlu diganti selama dia tidak melakukan banyak masalah. Harusnya kayak begitu. Sudah dibuktikan juga di timnas kita, pemain-pemain yang nggak reguler tampil di Eropa, itu tetap aja bisa main dengan bagus ketika bermain di timnas. Tidak harus terlalu dikhawatirkan ketika timnas nanti main lawan Australia dengan catatan ini mau main menyerang atau mau bertahan. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella. Hari ini ada Mas Sabto Haryo pastinya dan ada Bang Oki. Halo, Hai Bang Oki, Noella. apa kabar? Sehat. Aduh udah lama ya ketemu Bang Oki. Dari tragedi kita terakhir. Iya, dari tragedi yang sangat memorable itu loh. Kami kerja di di zona perang. Baru pengen bilang, terakhir mereka ngumpul berdua, itu narsumnya dilempar botol. Iya. Jadi saya jangan dilempar ya? Enggak, kalau Mas Sabto enggak akan. Nggak akan. Kita kan baik-baik aja. Selama kita ngobrolnya baik-baik, tingkahnya baik-baik, kayaknya nggak dilempar botol. Karena ini juga bukan medan perang ya. Betul. Bukan. Karena kita di sini mau ngobrol yang adem-adem aja lah. Betul. Ini kita mau bahas beberapa pemain naturalisasi yang akan datang soon dan juga tentunya laga menghadapi Australia nanti. Nah, kan proses naturalisasi dari Dan James dan Joey Pelupesi ini kan kayaknya akan dikebut nih buat laga lawan Australia. Nah, Emang Emil enggak ya? Emil kayaknya udah pas lebih duluan. Oh, udah lebih dulu. Sama-sama dikebut sih. Oh, maksudnya oke. tapi dari itu posisi yang lain nih, Emil kan penjaga gawang, nah kan bakal dikebut. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak sama posisinya Nathan Chuaon? Karena kan kalau kita lihat dia di Swansea juga lagi nggak dapat minute play nih. Iya, Apakah akan berpengaruh ke posisinya Nathan Chuaon dan akan menggantikan Nathan nih? kalau aku sih harusnya iya ya. Karena dia juga sekarang lagi main di U21 kan di Swansea. Ya, dan itu tapi gara-gara itu dia jadi dapat menit bermain nih. Buatku sebenarnya fair-fair aja dia main di U21 atau dimanapun selama dapat menit main tuh fair-fair aja. Yang kasihan sekarang kalau bener-bener kasihan tuh Rafael Struijk nih. Udah 5 match dia nggak ada di Brisbane. Tapi kemarin lumayan ya, bikin 2 gol kalau nggak salah. Iya, tapi kemarin tuh sempat 5 pertandingan nggak diturunkan tuh kan berpengaruh sama mental pemain segala macam. Dan James juga secara kualitas pasti lebih baik daripada Nathan ini hadirnya. Sudah pasti, kecuali Nathan posisinya bakal diganti jadi gelandang bertahan mungkin atau apa. Kesempatan untuk Nathan dipanggil atau main sebenarnya masih ada. Bakal bergeser nggak Mas Sabto? Kalau di bek kiri kayaknya susah ya kalau dia balik lagi ke bek kiri. Seperti di U23 kan dia sempat main di posisi itu gitu. Tapi kalau di tengah kayaknya peluangnya lebih besar untuk bisa tampil. Karena di kiri apalagi makin numpuk kan. Pemain-pemainnya udah dari Verdong, Dan James, Arhan, masih ada Arhan. Shane bisa main di situ juga. Shane bisa di situ. Ya kalau si Nathan tetap ada di situ, pasti kan dia lebih numpuk nih, lebih udah di Eropanya jarang main. Pas ketika masuk ke timnas pun kayaknya posisinya sulit kalau menempati posisi itu gitu kan. Makanya ketika dia di tengah, kalau Ivar Jenner kenapa-napa, dalam artian kan dia pernah juga dapat akumulasi kartu, dia bisa memasuki posisi itu. Walaupun sekarang kan ramenya kan Joel Pelupesi kan, yang bakal ada di situ nemenin Tom Ha yang sekarang lagi rame lah gitu. Tapi kalau misalnya Nathan lagi main oke, ini kan pemain mungkin ngototnya tuh nggak kayak Jenner ya, nggak kayak Hubner gitu. Tapi dari sisi visi terus nguper ke depannya tuh lebih tenang gitu dibandingkan Jenner dan juga Hubner gitu. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau dia lagi di formnya ya. Kalau lagi main bagus sekali Nathan itu. Itu ketika U23 kelihatan Nathan tuh aslinya seperti ini nih. Tapi begitu main di timnas senior kemarin beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia hilang. Babak pertama ada momen babak pertama dia main jelek sekali, babak kedua dia perbaikin. Jadi itulah kesulitan ketika kita punya banyak pemain muda. Main bolanya inkonsisten kan. Hari ini dia main bagus, besok belum tentu kayak begitu tuh. Itu aja kesulitannya. Makanya
tetap butuh pemain senior dan yang sudah punya pengalaman sih di satu tim itu. Tapi sebenarnya dengan nggak adanya pemain baru, misalnya nggak ada pemain baru yang datang nih, ada kemungkinan juga sebenarnya dia mungkin nggak jadi starting 11 ya, karena kan kalau Patrick Kluivert maunya minute play nih. Nah sedangkan dia kan lagi kurang banget minute play-nya. Iya sih, ini kan kita juga lagi ingin menguji ya dalam tanda kutip omongan Kluivert gitu kan. Ketika seorang pelatih ditanya, emang apalagi saat diperkenalkan itu kan pasti dia akan melihat template-nya seorang pelatih itu seperti apa sih. Ya pasti ngelihat minute play pemain, itu kan lazimnya seperti itu gitu. Di Eropa pasti pemain dengan menit main cukup, reguler bermain di klubnya itu otomatis akan besar peluangnya untuk masuk untuk main di timnas gitu. Cuman kan mungkin pada saat itu dia belum melihat dan mengukur kekuatan tim kita juga. Apakah pemain-pemain yang jarang dapat minutes play otomatis nggak mungkin main, kan nggak juga. Kan selalu gue contohin ke kemarin-kemarin pemain kita jarang dapat minutes play sebetulnya. Hubner kan jarang main juga, tapi di timnas main oke-oke aja. Marcelino juga jarang main minute play di Eropa juga jarang dapat, tapi ketika main di timnas oke-oke aja gitu. Jadi kan sebetulnya nggak rigid atau nggak saklek gitu, pemain yang nggak ada menit main tuh nggak mungkin masuk timnas gitu, tapi kesempatan itu ada gitu buat pemain-pemain seperti itu, dan sudah dibuktikan juga di timnas kita, pemain-pemain yang nggak reguler tampil di Eropa itu tetap aja bisa main dengan bagus ketika bermain di timnas gitu. Jadi ya masih menguji apakah betul apa yang dikatakan Kluivert di awal, pokoknya yang nggak dapat menit main gue nggak akan mainin gitu. Apakah enggak gitu? Apakah dia akhirnya memetakan, oh ternyata mereka bisa sih sebetulnya tanpa tampil secara reguler di sana, tapi berlatih secara reguler di sana, ketika masuk di timnas tuh tetap oke gitu. Jadi ya ini masih gue tunggu juga sih omongan dia di awal gitu. Ya makanya bulan Maret ini bulan Maret yang kita nanti-nantikan banget ya Bang Oki Mas Sabto, karena nggak cuma ada Lebaran ya. Selain bulan Ramadan, tapi ada laga timnas, ada pemain naturalisasi baru datang, tim kepelatihan ya. Ada THR juga. Kayaknya yang paling tunggu-tunggu itu, kita dapat THR nggak nih? Oh dapat. Dapat dari Pak Produser kan? Dapat nggak? Ngangguk-ngangguk aja dia, nggak yakin dia untuk ngeluarin. Sedikit kaget. Oke, kita beralih ke Marcelino dulu nih, ke Marceng, sang top scorer di laga kita pada saat lawan Arab Saudi di GBK ya. Ini kan ada akun resmi dari YouTube channelnya Oxford United baru-baru ini upload video mengenai kesehariannya Marcelino Ferdinand ya. Di sana juga dia bilang selama ini dia tuh sebenarnya tahu apa kekurangan dia dan juga kekurangan dari tim Oxford United. Jadi dia bilang tuh sering kali di beberapa kesempatan salah posisi, salah penempatan. Apakah ini terjadi juga sebenarnya sama timnas kita? Kalau itu kayaknya iya, sepertinya ya. Ada beberapa pemain yang ditempatkan tidak baik pada saat era Sintayong kemarin. Ada beberapa pemain yang sebenarnya posisinya bisa lebih baik lagi kalau diletakin di posisi aslinya. Tapi kemarin ketika Marcelino, ini nggak tahu ya, karena isu yang beredar kan pemain sudah tidak mendengarkan instruksi pelatih segala macam. Isunya seperti itu. Tapi kemarin di pertandingan lawan Arab Saudi, Marcelino dikasih kesempatan bermain bebas untuk posisi manapun, ya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Nah, ini nggak tahu ya, dia di Oxford kan sekarang kalau di U21 dia reguler starting sebenarnya. Ketika untuk di tim inti senior yang dia belum dapat kesempatan. Dia kemarin dapat kesempatan sebentar lah waktu itu Piala FA. Kalau nggak salah dia main 5 menit, dia langsung kartu kuning. Anak muda yang berapi-api sekali ya. 5 menit dia langsung kartu kuning di debutnya bersama tim senior. Mudah-mudahan ya, apa yang dia dapat di kompetisi Liga Inggris saat ini, itu tuh punya impact yang bagus ketika dia dipanggil timnas. Dengan catatan dia dikasih kesempatan main di timnas Indonesia. Kalau dia nggak dapat kesempatan, biasa pemain lumayan frustasi itu. Pemain lumayan frustasi ketika dia main reguler di timnya, tapi di timnas dia nggak dapat menit main, dia nggak dapat kesempatan main tuh. Biasa pemain frustasi lebih ke, salahku apa nih ya gitu. Kok aku nggak diturunkan pelatih, semua segala macam. Mudah-mudahan
Marceng dikasih kesempatan. Kalau aku sih besar harapanku Marceng dikasih kesempatan untuk main dari menit awal di timnas Indonesia. Jadi aku koreksi dikit ya, bukan menempati posisi yang salah, tapi mungkin dia rasa tuh kurang tepat lah. Iya, positioningnya kurang tepat. Karena dia tuh seneng kayaknya dibebasin. Dia seneng tuh. Posisi free roll. Iya, dia free roll tuh seneng sekali, kayak begitu. Berarti contohnya kayak pas lawan Arab itu ya? Lihat itu. Ya kalau sepak bola Eropa ya, kita bicara tuh kan balik lagi tadi istilah gue rigid gitu kan. Sistem lo bermain, lo nggak boleh keluar dari posisi masing-masing gitu. Iya. Pernah ada wawancara Thierry Henry kalau pada sempat nonton gitu, dia main di posisi penyerang kiri paling depan. Ketika dia gocek bikin gol, dia udah seneng tuh. Diganti sama Guardiola. Lu nggak di posisi lu gue minta di pinggir garis. Iya. Sekaku itu sepak bola dengan sistem. Apalagi bagi pemain-pemain yang main di kedua wing kanan. Ketika lo menjadi pemain terjauh, berarti lo nggak boleh keluar dari kotak yang paling kecil di situ. Lo tetap harus di pinggir garis gitu. Nah mungkin ketika Marcelino main di sistemnya Oxford, dia banyak keluar karena dia memang suka free roll kan. Betul. Sementara ketika sistemnya seperti itu yang diminta pelatih, lo nggak boleh berkreasi sesuai lo gitu. Kecuali lo memang Zidane, kecuali lo Messi, yang emang sama pelatih lo terserah dia mau ngapain gitu. Karena memang kualitas lo di atas rata-rata hampir seluruh pemain yang ada di tim gitu. Jadi dia ada exception buat pemain-pemain seperti itu gitu. Cuman kalau Marcelino yang masih harus ngikuti sistem, mungkin seperti itu gitu. Ketika positioning lo kerap meninggalkan posisi. Jadi ketika sistem itu berjalan di posisi ini, harusnya ada pemain nih yang bisa one two di posisi ini. Dia nggak ada di situ gitu. Nah mungkin yang dia katakan, gue sering positioning yang sering salah adalah seperti itu gitu. Nah kalau di timnas kan dia juga suka main di tengah, suka main di kiri kanan juga. Kan pasti beda kalau ketika lo masuk dari kanan, ketika lo masuk dari kiri, atau lo ketika mulai sebuah laga dari tengah, pasti kan berbeda cara bermainnya. Sementara kalau di tengah kan kalau terlalu dalam seperti di beberapa pertandingan, kadang-kadang kan dia nggak bisa explore permainannya ya, karena dia harus terlalu mengcover area belakang gitu. Sementara ketika di depan, tadi contohnya ya paling pas lawan Arab Saudi, dia free roll gitu, ternyata dia bisa keluar gitu kan. Gue bisa masuk dari sini, gue bisa masuk dari sini kalau dalam sebuah sistem yang menaruh lo di posisi free roll gitu. Jadi ya tergantung lo main di mana gitu. Ketika lo bermain di sebuah sistem yang memang lo nggak boleh diutak-atik nih sistemnya, nah lo betul-betul harus ngikutin sistem. Lo nggak ada peluang, nggak masalah, orang pelatih nyuruh lo di situ. Makanya itu semua sebenarnya tergantung kemauan pelatih. Kalau pelatih ngebebasin silahkan. Tapi kalau pelatih bilang kau harus ngelakuin hal sesuai dengan strategi yang udah kita buat, ya ikutin. Pokoknya tugas lu cuma dapat bola, antar ke depan jauh. Kita ngelihatnya ini ngapain sih pemain buang-buang bola dulu? Padahal itu instruksi. Betul. Ada yang kayak gitu. Ada. Kita akan lihat bersama ya Marceng di bawah kepelatihan Coach PK ini seperti apa nanti. Nah ini ada yang menarik juga dari rekan setimnya Marceng, Ole Remeni yang baru digait dari FC Utrecht ya di awal musim lalu. Ini dia baru aja cetak gol pertamanya. Debut cetak gol pertama bagi Oxford United. Apakah dia akan bisa menjadi salah satu pemain andalan juga buat kita nantinya? Ini sebenarnya kabar baik sih untuk timnas Indonesia ya. Ngelihat Ole kemarin sempat di awal nggak dapat tempat, dia jadi pemain cadangan aja, mulai dikasih menit main sama pelatih, sampai sekarang dipercaya jadi pemain di tim utama. Kemarin dia cetak gol, walaupun timnya kalah 3-2. Tapi itu bakal jadi apa ya? Jadi semangat baru buat Ole nunjukin bahwasannya karena kan dia lumayan dikritik juga ketika datang. Sama supporter Oxford sendiri kan banyak yang bilang ini kepentingan bisnis dari seorang pemilik yang mendatangkan pemainnya datang ke situ tuh itu bukan hal yang mudah untuk seorang pemain nunjukin kemampuannya, tapi ya pelan-pelan kualitas memang berbicara pada akhirnya. Ketika dia bagus ya kau pasti bakal dapat tempat, kau pasti bakal dapat menit main, semua segala macam. Dan Ole dapat kesempatan itu dia manfaatin, dia bisa buat gol sekarang, dia bisa bantu timnya bermain bagus. Kemarin tuh sebenarnya dia di pertandingan sebelumnya dia ngasih assist yang bagus tapi nggak jadi gol, semua segala macam tuh nunjukin perkembangan Ole yang sangat dibutuhkan ketika dia nanti main di timnas Indonesia. Sangat amat dibutuhkan tuh yang kayak begitunya tuh. Iya, akhirnya dia menjawab juga ya. Maksudnya kan orang
terutama fans kita ya, selama ini kan menanti pemain nomor 9 nih. Selama ini kritik Rafael lah, kritik Rama dan Sananta lah, Hoki Caraka, Dimas Derajat. Maksudnya belum sempurna nih striker punya kita gitu kan. Pasti berharap datang satu striker yang buruan kayak yang cari back mulu nih, striker datang. Akhirnya datang nih striker berwujud oleh Romney gitu. Tapi kan kita harus lihat dia mainnya seperti apa sih gitu. Tapi yang kebanyakan Ole itu tidak main di tengah, dia kan lebih banyak dari kanan, kiri kayak begitu. Penyerang apa ya bilangnya, penyerang sayap ya, kanan kiri kayak begitu. Tapi ya kita lihat apakah nanti bisa diduetkan dengan Ramadan Sananta yang belakangan lagi gacor juga. Egy Maulana yang tidak terbendung di Liga 1. Kita nggak tahu nih. Egy bener-bener lagi oke sekali nih di Liga 1. Satu paket tuh Egy, Ricky Kambuaya lagi gila mainnya. Ya karena benar mereka mainnya kayak ya udah mereka kayak punya dunia sendiri aja tuh di Dewa United. Sebenarnya kita secara striker kita lagi subur-subur aja nih di kompetisi. Terutama yang lokal ya. Egy di Dewa, Ricky Kambuaya di Dewa juga, Ramadan Sananta Persis nih lagi oke, ditambah oleh Romini yang lagi perform juga di Oxford. Jadi sebenarnya tidak harus terlalu dikhawatirkan ketika timnas nanti main lawan Australia dengan catatan ini momen menyerang atau mau bertahan. Bagus pun oleh Romani kalau kita mainnya bertahan udah pasti jarang dapat bola, sudah pasti ke depan semua segala macam, itu jangan langsung jadi katanya jago semua tapi enggak lari-lari doang. Iya, itu harus kita lihat ini timnas mau main menyerang atau mau main bertahan. Kan harus kita perhatikan juga. Betul, ya, karena satu poin kan itu sudah sangat baik sebenarnya. Mengingat persaingan di grup kita tuh lumayan ketat jarak poin antara pemain. Iya, antara peringkat 2 dan peringkat terakhir itu jaraknya dekat-dekat semua kan. Kayak begitu. Iya, dan ya kita senang sih ya bisa bikin gol akhirnya Romney. Walaupun tadi Oki bilang timnya kalah gitu, pelatihnya juga sempat marah juga sama lini belakang terutama gitu. Tapi ngasih kredit buat Ole, akhirnya dia bisa ngebuktiin gitu. Ketika lo dateng, lo ada tekanan, tapi lo bisa bikin gol gitu. Jadi memang ada progres yang dia tunjukin dan semakin mendekati FIFA Matchday nih, kan dia berarti naik terus nih. Betul, performanya harus naik terus. Nanti pas matchnya itu paling gongnya, kan dia udah naik terus nih performance-nya. Nanti pas malah lini bertahan yang aku lumayan khawatir melihat pemain-pemain kita ya main di luar. Jai, Kapten Venezia, saat ini juga timnya lagi kesulitan. Mes Hilgers juga kemarin baru bunuh diri, menyingkirkan timnya semua segala macam. Mudah-mudahan itu tidak berpengaruh ke mereka ketika main ke timnas kita kan. Ketika main di timnas. Rizky Ridho juga turun, kayak begitu tuh. Ini sebenarnya harus dikhawatirkan di lini bertahan kita ini. Kayak begitu. Yang lumayan punya punya menit main dan konsisten tuh saat ini Sandy Walsh kayaknya. Sandy Walsh dapat menit main di Yokohama sama si Tom Haye juga. Sama Tom Haye dan Pratama Arhan juga dapat. Kita masih punya Verdong sih yang secara kualitas reguler juga ya. Iya, secara kualitas dia tidak turun. Tiap minggunya rating mainnya rata terus kayak begitu. Nah, di episode sebelumnya nih Bang Oki kita sempat bahas Elkan Bagot. Elkan Bagot ini kan nampaknya udah hampir dipastikan nggak join lah sama timnas kita. Nah, apakah ini menjadi kesempatan besar buat Rizky Ridho untuk bisa tetap berseragam timnas kita? Kalau Rizky Ridho kayaknya bakal tetap bakal tetap dipanggil sih, tapi main apa enggak itu kan. Iya. Masuk dalam tim sih kayaknya bakal masuk dia. Kayaknya masuk ya. Cuman starting 11-nya iya apa enggak nih? Kita masih butuh dia kok. Sangat amat butuh dia kok kita sebenarnya. Kita walaupun kita punya Jai, kita punya Mes Hilgers, kita punya Kevin Dix, kita punya Hapner, Verdong, Sandy Walsh, Patinama, Jordi, kita tetap butuh Rizky Ridho menurutku. Kemungkinan Ferrari bisa jadi tidak diikut sertakan. Muhammad Ferrari ya? Iya, tidak diikut sertakan kalau skuadnya seperti ini ya. Tapi kan ada peluang karena Hapner tuh akumulasi kartu merah dia. Kartu merah kan, Hapner akumulasi. Yang dia nendang itu loh. Iya, makanya itu. Jadi adalah kesempatan untuk dipanggil. Nah, katanya ada nama baru yang bakal muncul nih. Kita nggak tahu siapa. Nesta?
Tapi kalau ngomong-ngomong si Rido, Mas Sabto, secara chemistry juga kan dia udah lekat kan dengan pemain-pemain lain. Iya, dengan Jai dia sudah oke sekali. Kata kuncinya mungkin chemistry ya, kalau di belakang kan. Iya. Berapa kali kan sempat kita contohin tuh, ketika si Hubner baru main kan bingung dia tuh positioning, bikin blunder. Waktu itu si Nathan baru main juga agak sedikit bingung posisinya. Bahkan Hilgers waktu main di game pertama kan di dalam posisi 3 back dia agak bingung posisinya kan, terlalu jauh di sini, terlalu jauh. Nah, sementara Rido udah begitu paham dengan komposisi seperti ini gitu. Makanya di babak kedua kan berapa kali Sintayong tuh mengganti, masukin Rido, ganti pemain, masukin Rido lagi walaupun Rido nggak start gitu. Artinya gue butuh pemain yang lebih tahu chemistry di lini belakang nih, karena kan yang lebih penting lini belakang dalam komposisi 3 back adalah chemistry gitu kan. Lu nggak boleh meninggalkan posisi lo terlalu jauh nih. Ketika jarak antar lini menjauh, otomatis banyak lubang, otomatis lawan masuk gitu kan. Itu yang menjadi masalah ketika lo ngebentuk sebuah tim lini belakang dengan pemain-pemain baru langsung dimasukin nih. Tapi kan mereka belum pernah main bareng nih, jadi agak sedikit dipertanyakan chemistry-nya itu. Sementara Rido bisa menjamin paling nggak chemistry dia udah enak tuh main sama Jaitses lah, main sama siapapun dia ada di sebelahnya, di depannya juga dia udah tahu Jenner seperti apa, Tom Haye seperti apa, kedua wingback-nya juga, ya dia sudah hafal juga ketika wah terlalu maju nih si Verdong, gua nutup ke sini misalnya kayak gitu-gitu kan, Rizky Ridho udah banyak tahu karena udah sering main, jadi kayaknya kehadiran dia di tim sudah masih dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Tinggal kita lihat secara line up aja nanti ya berarti. Nanti apakah dia starting atau enggak itu nanti ketika pertandingan. Kan belum tentu juga mainnya 3 back apa 4 back. Nah, itu juga nih. Makanya kadang orang tuh suka nonton bola, kalau buatku, mungkin buat yang lain nonton bola ya udah sekedar nonton, mungkin ada tim main jelek, kita kalah semua segala macam. Tapi buatku nonton bola tuh memperhatikan pemain satu-satu semua segala macam. Bener kata Om Mario, Mas Hilgers itu bahkan dari awal ku bilang, Mas Hilgers kemarin ketika main di timnas itu performnya jelek, tidak bagus. Nggak sesuai ekspektasi lah ya. Ya, orang-orang bilang, oh lu ngatain lu back. Ini realistis ya, itu secara realistis. Kalau goblok minum vitamin, maksudnya biar ada nutrisi ke otak. Vitaminnya vitamin apa Bang Oki yang harus diminum? Vitamin O. Vitamin O. Otak. Maksudnya tuh kalau dia lagi main bagus ya kita bakal bilang, dia main bagus banget. Tapi kalau dia lagi main jelek ya kita harus kasih tahu. Dia tuh main jelek kemarin yang kayak lawan Cina. Itu kan kebobolannya jarak dia jauh sekali. Itu orang bilang, "Lah, dia itu nggak ngerti tuh Asnawi nutup semua segala macam." Dia tuh terlalu maju sampai depan kemarin. Ketika kebobolan lawan Cina itu dia maju sampai depan kotak penalti. Oke, salah Asnawi tidak mengcover, tapi ya kau harus tahu seperti apa temanmu segala macam. Kau harus tahu kebobolannya kemarin jaraknya jauh sekali. Itu kan bukan perform yang kita inginkan dari seorang Mas Hilgers kayak begitu. Nah, kalau dia lagi main bagus ya kita bakal ini bagus banget mainnya kan kayak Jaitses debut langsung lawan Vietnam. Wah gila ini pemain. Kita langsung bisa nyebut ini pemain luar biasa yang lawan Jepang jelek kan nauzubillah. Iya, lawan Jepang hampir semua jelek. Dan Martin Pas pun jelek. Martin Pas dan Jai blunder lagi. Iya. Ya ketika itu jelek ya udah jelek. Kita sebut jelek. Ya Martin Pas juga kan berapa kali positioning kurang tepat juga. Ya udah. Hampir semua pemain kita ikut berkontribusi lah dalam skor 0-4 itu waktu kita lawan Jepang. Betul. Hampir dan rata-rata semua melakukan kesalahan di pertandingan lawan Jepang itu. Iya. Ngomong-ngomongin soal Mas Hilgers nih, ini kan ada kabar buruk yang beredar, katanya dia lagi dilirik sama Valencia. Nah, tapi kalau kita lihat Valencia itu kan lagi peringkat ke-18 ya di Liga Spanyol, bahkan ada terancam untuk terdegradasi. Sedangkan di Twente ini kan dia berada di posisi kelima di Eredivisie. Ini sebenarnya gimana nih? Apakah untuk seorang pemain itu perlu mempertimbangkan posisi klub di klasemen saat ini atau enggak? Kalau komparasinya La Liga, ya saya ngelihatnya La Liga dia jauh di atas Eredivisie lah. Mau dia di klub manapun gitu. Kecuali Hilgers tuh main di Ajax, di Feyenoord, di PSV. Nah itu beda. Twente, AZ, Utrecht itu kan ya naik turun ya. Walaupun Twente sempat juara, AZ juga sempat juara sama Louis van Gaal gitu. Tapi kan inkonsisten klub-klub ini dan bukan
bagian dari the big three yang emang pemainnya sering dibeli keluar, emang mereka langganan juara, itu mungkin beda gitu. Kalau pertimbangannya itu, ya mungkin dia mau lebih baik stay di antara PSV, Ajax atau Feyenoord gitu. Tapi kan klubnya kan bukan ada di level itu gitu. Sementara sejelek-jeleknya posisi Valencia di klasemen sekarang La Liga, ya dia Valencia. Dia tetap Valencia, dia tetap La Liga. Tim yang pemainnya main di Getafe, pemain yang main di Rayo Vallecano, itu luar biasa mainnya. Cuman kan orang taunya Barcelona, Madrid, Atletico, Barcelona, Madrid, Atletico gitu. Cuman ketika menyebut Valencia, dan kalau kita lihat pemain-pemainnya juga personel timnas juga gitu. Ada yang main di timnas Portugal, walaupun U21 atau U23 gitu. Timnas Spanyol juga, Jose Gaya ada juga di situ. Banyak pemain-pemain backnya itu pemain-pemain dari timnas gitu. Satu timnas Guinea, pernah main di timnas Prancis junior, habis itu dia pindah ke timnas Guinea. Ada pernah main di timnas Belanda junior, habis itu dia pindah ke Guadeloupe, negara juga pindah gitu kan. Jadi banyak juga pemain-pemain yang skalanya timnas, walaupun mainnya di klub yang terancam zona degradasi. Ya, tetap aja dia main di kompetisi yang sangat kompetitif. Ya sama siapapun itu, misalnya pada akhirnya Hilgers main di Ipswich Town misalnya. Ya tapi mainnya di Premier League itu tetap sebuah prestasi. Ya kita bilang kayak Jai, timnya mau degradasi, tapi dia mainnya di Serie A yang secara kompetisi mungkin masih di 5 besar kompetisi top Eropa tuh kayak ya oke aja ini. Ketimbang Mes Hilgers yang walaupun dia timnya di posisi 5 semua segala macam, tapi mainnya di Eredivisie. Sama kayak pemain-pemain bagus tapi main di Liga Perancis gitu kayak. Kita ngelihatnya kayak ya udahlah ya, tidak terlalu gitu ya. Iya, tidak terlalu diperhatikan juga kayak begitu. Berarti mungkin harus lihat gambaran yang lebih besar lagi ya, nggak cuma hanya posisi klub di klasemen itu posisi berapa. Kadang sebenarnya klub-klub juga kalau yang inkonsisten kayak Mas Sato bilang, kadang bisa di atas, kadang di bawah. Bener. Jadi nah Valencia kalau ketemunya ya, misalnya back di Valencia gitu, lo ketemu Mbappe, lo ketemu Lewandowski, betul, lo ketemu Vini, iya kan? Juga sih. Di Belanda lo ketemu siapa gitu kan, jarang yang pemain bintang yang teman-teman Ko Justin kan. Baru mau bilang ketemunya teman-teman Ko Justin, ketemunya teman-temannya Koji, teman-temannya si Jai, ketemunya kan Lautaro Martinez, Rafael kencang. Di Juventus ada Vlahovic, kemarin dia bisa ngejagain Vlahovic sebagus itu tuh kan pengalaman tersendiri buat si pemain kayak begitu. Toh oleh Romani pindah ke Championship secara kompetisi bahkan jauh lebih kompetitif ketimbang di Eredivisie kayak begitu. Ngomongin Jai Izes nih, mumpung lagi ngomongin Jai Izes, pertanyaan terakhir. Ini kan akan ada Joey Pelupesi yang berusia 31 tahun. Mungkin nggak sih karena ada pemain yang lebih dianggap maksudnya lebih senior secara usia, Jai Izes nanti seiring berjalannya waktu, batch captain tuh bisa berpindah gitu dari Jai Izes? Kalau buatku kayaknya nggak perlu sih. Iya, kayaknya. Kalau buatku nggak perlu. Jai cukup sangat bisa memimpin timnas Indonesia jadi kapten. Jadi buatku kapten itu tidak perlu diganti selama dia tidak melakukan banyak masalah sih. Harusnya kayak begitu. Iya, dan meluruskan juga waktu itu kan orang bilang Jai dihukum ban kapten dikasih ke Asnawi gitu. Kan stratanya Asnawi emang kapten juga. Utama. Iya. Bukan emang kapten dan dia kapten utama. Kalau dia inti ya dia kaptennya. Ketika dua pemain kapten ada satu tim inti gitu, ya pasti kapten Asnawi. utamanya. Iya betul, pasti kapten itu utama. kan orang bilang sebagai hukuman nih Jai. Ya enggak, maksudnya vitamin O itu ya. teori aja. Balik itu lagi. Kembali Vitamin O. Banyak yang butuh vitamin O memang. Enggak, atau enggak bukan vitamin O, itu lebih ke bumbu-bumbu aja biar seru. Kadang kan, wah ini hukuman buat Jai Izes nih, makanya dikasih ke Asnawi. Betul. Kalau niatnya buat seru itu tercapai, tapi kebanyakan mereka tidak berpikir itu seru, mereka berpikir emang tidak ngerti kalau itu sebenarnya harus dikasih ke Asnawi. Sebenarnya. Tapi gaya memimpin Jai udah kebukti sih. Udah terbukti. Bahkan sekarang dia kaptennya Venezia. Iya. Dan diakui banget ya kepemimpinan dia ini emang luar biasa banget. Karena ya. kapten intinya pindah kemarin kan. Pemain Venezia itu yang kaptennya sudah keluar dari Venezia, ban kapten dikasih ke Jai. Itu kan berarti menunjukkan bahwasannya ya dia loyal terhadap timnya semua segala macam. Isunya juga dia mau diambil Juventus dan AC Milan. Kita lihat bagaimana kalau aku sih kayaknya kalau Mbak Oki Juventus apa AC Milan? Ayo.
di Juve aja ya, Jai. Juve aja. Aku bakal tetap support kok. Di Milan ada jelek-jelek. Di Milan ada sebenarnya nggak Gabia, ada Malik Thiaw, ada masih muda, ada Pavlovic juga yang saat ini performnya lagi oke. Tomori. Cuman memang ada Tomori mau dijual, makanya Jai mau direkrut kayak begitu. Aku berpikir buat apa kau direkrut tapi nggak dapat menit main. Mending cari aja klub yang bisa ngasih kau menit main kayak begitu sih. Untuk apa main di klub besar tapi nggak punya menit main, sayang. Kayak begitu. Betul. Baiklah, Mas Sabto ada yang mau ditambahin? Sudah cukup. Cukup. Kalau Mas Sabto di Juve apa di AC Milan? Siapa Kalau JZ lebih cocok. Juve kayaknya. Juve ya? Juve. Lebih cocok pakai ini dia, putih hitam sih. Daripada merah. Lebih ke warna. Daripada merah hitam. Lebih ke cocokologi warna Mas Sabto Sama nih. lebih ke kayaknya Juve tahun ini manajemennya lebih bagus deh daripada Milan. Milan terlalu gitu ya? berantakan. Karena Juve tahun depan nih, wis bahaya. Setiap tahun gitu terus. Enggak dong, ini kan anak muda semua Juve isinya. Juve ini ya. Anak muda Juve. semua. Juve. Oke lah. Juve. Terima kasih Bang Oki, terima kasih Terima Mas Sabto. kasih, Nela. Kita akan nantikan ya tentunya nanti FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia nanti 20. lawan tanggal 20 dan 25. 25. Aduh. Jadi ini kita deg-degannya double-double ya, deg-degannya double-double ini. Excited bulan Ramadan, deg-degan THR dapat apa enggak? Apakah kita lolos langsung Piala Dunia Apakah atau kita lewat langsung play-off ke lolos? round 4 kita nggak tahu. Pokoknya nih. kita nantikan bersama ya. Teman Nalar, gimana kalau kalian punya pendapat lain dengan topik-topik yang kita bahas tadi? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Noella, Bang Oki Rengga, Mas Sabto Haryo pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.